Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan mencoba membahas uji kompetensi bab pertama materi tentang akidah Islam. Ya, silakan disimak dengan sebaik-baiknya. Soal-persoalnya soal pilihan ganda. Insya Allah tidak akan sulit ya kalau kita menyimak dari awal sampai akhir. Baik, yang pertama, secara bahasa, ini mohon maaf nomor 1 ya, bukan nomor 2. Secara bahasa kata akidah berasal dari kata akoda yakidu akidatan, yang berarti A ikatan, B sandaran, C kumpulan, D konsekuensi. Jawabannya adalah ikatan. Ya, jadi ikatan atau simpul itu adalah pengertian akidah secara kebahasaan. Baik, nomor 2 atau di sininya nomor 3. Pernyataan berikut yang merupakan pengertian akidah secara istilah. Nah, kalau barusan di atas itu secara bahasa ya. Nah, kemudian sekarang secara istilahnya. Apa itu akidah secara istilah? A. Tuhan yang disembah oleh manusia, suatu keyakinan dipeluk oleh agama tertentu, suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang Islam. D. Suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Jawabannya cenderung kepada pilihan C dan D. Ya, kalau yang A dan B ini tidak mungkin, sehingga jawabannya ada yang di antara C dengan D. Nah, yang D, suatu pokok dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Nah, karena ini berbicara akidah Islam, ya otomatis oleh orang Islam, sehingga jawabannya adalah C. Baik, nomor 4. Pernyataan berikut yang membedakan akidah Islam dengan akidah selain Islam adalah, nah, kalau akidah itu biasanya berbicara tentang tauhid, konsep ketuhanan. Nah, maka jawabannya adalah bukan cara ibadah, bukan tata cara sembahyang, sendi-sendi moralitas umatnya, tetapi lebih kepada keyakinan menyembah Tuhan yang esa. Nah, 4D. Baik, nomor 5. Qul huwallahu ahad dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 112, surat 112 ayat pertama mengandung maksud kul itu katakan, huwallah dialah Allah, ahad yaitu yang maha esa. Jadi jawabannya adalah Allah itu adalah Tuhan yang maha esa. Nomor 6. Perhatikan Quran surah Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Ayat di atas menunjukkan tentang akidah Islam, yaitu setiap manusia percaya dengan Tuhan, Tuhan itu satu, tapi ada beberapa unsur. Kemudian meyakini adanya Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang D, Tuhan menjadi sesembahan umat Islam adalah Tuhan yang esa. Yang mana nih? Wa ilahukum ilahu wahid, ya, Allah itu satu, tiada Tuhan selain Allah, dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, jadi yang mana jawabannya? Setiap manusia percaya adanya Tuhan, belum tentu. Ada di barat sana yang mereka tidak percaya Tuhan, itu disebut dengan ateis. Kemudian ada juga yang liberal ya, dan lain-lain. Sehingga jawabannya yang paling tepat adalah meyakini Tuhan yang menjadi sesembahan umat Islam adalah Tuhan yang Maha Esa, ya, yaitu ilahu wahid, yaitu satu. Yang ketujuh, dasar akidah Islam bersumber dari. Nah, sumber itu berarti dasar landasan dalam berakidah Islam, ya otomatis dua, yaitu Al-Quran dan hadis. C. 8. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullah, beribadahlah pada Allah, wa la tusyriku, dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Coba yang mana jawabannya? Jawabannya adalah setiap umat Islam wajib beribadah dan mengesahkan Allah. Tidak boleh Tuhannya 2, 3, atau bahkan banyak. 9. Firman Allah yang diwahyukan pada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Firman Allah tersebut banyak menjelaskan akidah Islam. Firman ini berkumpul menjadi kitab yang disebut dengan Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran ini adalah kumpulan beberapa wahyu. Ya, firman Allah, sementara suhuf itu hanya berupa lembaran. 10. Segala yang datang dari Nabi berupa perkataan, perbuatan, persetujuan yang hal ini dapat dijadikan sebagai sumber hukum disebut dengan kitab, gak mungkin. Sunnah bisa jadi, Al-Hadis bisa jadi, Al-Quran itu bukan berdasarkan perbuatan ya, tapi itu firman Allah. Sehingga jawabannya antara sunnah dan hadis. Yang paling tepat adalah Al-Hadis. 11. Dengan pelajari akidah Islam, manusia akan terhindar dari karena akidah menyangkut tentang konsep ketuhanan, sehingga kalau akidahnya benar maka nggak mungkin musyrik, menyekutukan Allah. 11D. Baik, itu ya soal pilihan gandanya yang bisa Bapak bahas hari ini. Mudah-mudahan memberikan pemahaman sekaligus kalian lebih paham membahas tentang materi tentang akidah Islam. Ya, itu saja. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.